Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas putaran GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, sebelumnya Bangka ucapkan kepada teman-teman yang telah bantu subscribe channel Bangka. Uh, ya Alhamdulillah ya teman-teman, ya untuk menjadi penyemangat Bangka, untuk apa ya, untuk ya jujur aja untuk semangat untuk mengupload konten-konten motivasi ya, setidaknya untuk membantu teman-teman dalam menangani GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan teman-teman. Di sini Bangka mengucapkan banyak terima kasih yang telah support channel Bangka, yang udah subscribe dan udah share dan memberikan like kepada Bangka ya. Setidaknya kan dengan video-video Bangka ini setidaknya ya mengobati atau menemani teman-teman yang lagi mengalami yang lagi parah-parahnya atau lagi dalam masa penyembuhan, supaya agar ya cepat diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti dulu lagi teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan sore hari ini Bangka ingin membahas tentang saat kita mengalami GERD anxiety psikomatis itu kita sering mengalami pusing, sakit kepala, sakit di bagian kepala teman-teman. Apa saja yang bisa teman-teman lakukan ketika kita mengalami sakit kepala atau sakit di bagian kepala tuh. Terus penyebabnya apa? Di sini Bangka ingin menjelaskan kepada teman-teman ini sesuai yang Bangka alami waktu mengalami GERD anxiety psikomatis teman-teman. Itu Bangka jujur aja sering mengalami sakit di bagian kepala teman-teman, dari depan, samping, atas, belakang, pokoknya itu tiap hari itu macam-macam teman-teman. Dulu itu yang Bangka rasakan teman-teman, tapi di sini lain orang, lain juga teman-teman. Kadang ada yang merasakan sakit kepalanya nggak ada gitu teman-teman, tapi hampir yang mengalami GERD anxiety psikomatis itu pasti mengalami sakit kepala teman-teman, atau lebih spesifiknya itu teman-teman kayak di depan ini kayak tertarik gitu teman-teman. Itu awal-awalnya dulu Bangka mengalami gangguan asam lambung ini teman-teman, itu sempat panik juga teman-teman, karena waktu waktu bangun tidur itu tiba-tiba kayak di jidat ini teman-teman, kayak mengkerut gitu teman-teman, kayak terasa tertarik gitu teman-teman. Itu nggak tahu kenapa gitu kan. Itu Bangka beraktivitas ya tidak tidak apa-apa sih teman-teman. Sebenarnya itu kalau kita berpikir secara logis ya teman-teman, kalau sekarang udah bisa berpikir secara logis, itu sebenarnya apa ya, sebenarnya ya pengaruh nutrisi yang belum tersalur ke seluruh tubuh, dan kita itu banyak mikir, terjadilah peregangan-peregangan otot itu teman-teman. Nah, dari rasa cemas kita yang kemarin-kemarin lah sangat parah, belum tahu mengendalikannya, ini kenapa, panik attack yang datang. Jadi seolah-olah kita tuh berpikiran ini itu gangguan yang apa gitu kan, bingung gitu teman-teman. Jadi di sini Bangka memberikan motivasi kepada teman-teman, apabila teman-teman mengalami seperti yang Bangka rasakan, ya teman-teman kan udah tahu nih. Jadi teman-teman nggak perlu panik. Cukup atasinya dengan apa ya, teman-teman ya penuhi kebutuhannya itu teman-teman. Ya cara simpelnya teman-teman ya banyak minum madu. Terus kalau pengen itu apa, menambah vitamin atau apa, teman-teman bisa konsumsi buah-buahan yang alami saja teman-teman. Nah, itu yang Bangka rasakan. Supaya apa teman-teman, kalau teman-teman nanti sedikit minum obat, kepala kayak pusing, nanti terus teman-teman minum obat, di sini kan kita harus berpikir teman-teman, lambung kita kan lagi nggak normal. Kalau teman-teman kasih obat lagi ya, jadi lambung itu melakukan proses bekerja lebih keras lagi gitu teman-teman tiap hari. Harusnya di mana lambung kita itu harus kita obati. Jadi ya teman-teman ya nggak perlu minum obat gitu kan. Itu kan obat kan mengandung zat-zat yang keras atau zat kimia gitu teman-teman. Ya bukannya nggak baik, ya baik juga ya teman-teman. Tapi kalau kita mengalami setiap hari karena gangguan GERD anxiety psikomatis itu sensasinya sakit kepala atau nyeri di bagian kepala, kita obatin tiap hari bayangkan teman-teman.
itu nanti lama kelamaan lambung kita bukannya makin bagus malah makin rusak ya kan teman-teman. Nah, itu sebenarnya kalau teman-teman bisa berpikir secara logis, kalau kalau awal-awalnya teman-teman lagi parah-parahnya nggak ada berpikir seperti itu teman-teman, pasti gini obatnya apa pasti gitu. Itu yang Bangka rasakan dulu teman-teman. Tapi kalau setelah Bangka tahu metodenya ya, caranya ya itulah kita penuhin vitaminnya, terus kita banyak bergerak gitu teman-teman. Nanti rasa di kepala seperti terikat itu hilang sendiri teman-teman, kayak gitu teman-teman. Terus nyeri di bagian belakang gini, di bagian belakang itu sering teman-teman. Kenapa ya? Karena kita kan sering keliengan gitu, gitu teman-teman. Karena apa ya? Karena kita sering berpikir, berpikir kan kadang orang kan berpikir kurang cairan, makanya kita kurang fokus gitu teman-teman ya. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan ya, penuhilah kebutuhan mineralnya teman-teman ya. Kita banyak minum air. Nanti efeknya kalau kita banyak minum air apa ya, kencing wajar itu teman-teman. Kan banyak teman-teman yang tanya, "Bang, sejak get anxiety psikomatis kok sering kencing terus ya?" Tuh. Ya 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 kenapa? Karena kita eh, konsumsi air teman-teman itu banyak teman-teman. Dulu awal-awal Bangka parah-parahnya itu sering kencing kencing terus teman-teman. Karena apa ya? Karena Bangka minum air terus teman-teman. Karena kalau ketika kita minum air hangat gitu teman-teman, nanti itu kita bawaannya tenang teman-teman. Kenapa ya? Karena asam lambung kita kayak netral sendiri gitu teman-teman. Terus Bangka nyender duduk seperti ini teman-teman. Karena kalau kita berbaring saat eh, terjadinya GERD itu atau asam lambung naik itu ke kerongkongan itu teman, kita tuh semakin panik teman-teman. Karena apa? GERD itu kan mengandung apa ya, gas yang merusak sifatnya teman-teman ya, bikin panik kita teman-teman. Karena apa? Karena dada ini nanti kayak sesak panas gitu teman-teman. Jadi itu wajar aja teman-teman. Cara mengatasinya gitu teman-teman. Kalau Bangka ya minum air hangat baik-baik teman-teman. Nanti efeknya kencing-kencing wajar itu teman-teman. Yang bikin kita panik atau cemas itu ya karena apa? Karena anxiety kita itu, cemas kita berlebihan. Waktu saat kita minum kok kencing ini apa? Nanti kita berpikir lagi, waduh, jangan-jangan ini penyakit apa lagi, kencing manis atau apa ya? Seolah-olah kita berpikir, pokoknya sedikit sensasi kalau kita lagi mengalami GERD anxiety atau disertai psikomatis itu teman-teman, hal kecil, hal sepele itu bagi kita apa yang kita rasakan itu terasa besar. Karena apa? Karena ya otak kita tuh lagi waspada ya, jujur aja seperti itu yang Bang rasakan, lagi waspada, ada kayak bentol-bentol gini di sini, pernah kan nanti ini sakit apa nih, jangan-jangan eh, DBD, jangan-jangan TBC gitu teman. Padahal itu kena apa? Karena kita jarang mandi teman-teman. Karena kita itu ya, saat mengalami GERD anxiety psikomatis itu jujur aja kita pasti takut mandi teman-teman. Itu yang Bangga rasakan jujur aja. Bangga nggak malu teman-teman. Itu mandi bisa seminggu cuma 3 kali. Karena apa? Dulu waktu pertama mengalami parah-parahnya, Bangka mandi abis itu badan tuh rasa kayak meriang, panas dingin, nggak karu-karuan gitu teman-teman. Jadi kita kayak trauma gitu teman-teman. Ternyata ya itu karena saat kita parah-parahnya yang Bangka jelaskan yang di video kemarin, bisa teman-teman lihat di video-video Bangka. Saat kita masih 60 ke 70 itu teman-teman, usahakan waktu mandi itu kita pakai air hangat teman-teman. Jadi agar apa ya? Karena lambung kita itu sensitif sekali karena cuaca dingin itu produksinya lebih besar gitu teman-teman, lebih banyak. Jadi dia akan naik gitu teman-teman. Nah, nanti kalau seiring berjalan waktu, lambung teman udah normal lagi, terus uh, anxiety teman-teman udah menurun, nanti lama-lama kelamaan itu mandinya udah biasa saja teman-teman. Itu yang Bangka rasakan ya kan, udah di video-video sebelumnya, yang belum nonton silakan nonton caranya gimana ya teman-teman, obati lambungnya dengan apa ya, minum air madu gitu teman, madu apa aja teman-teman, yang penting air gula pun nggak masalah teman-teman. Nanti latih waktu pagi-pagi tuh teman-teman, saat teman-teman olahraga itu teman-teman bisa latih itu teman-teman, napas diafragma teman-teman, dengan cara tarik napas panjang-panjang keluarkan di mulut gitu, sering-sering gitu teman-teman, sering-sering gitu, itu lama-lama nanti otot diafragma apa, napas diafragma, otot esofagus kita itu lama-lama klepnya itu semakin kuat lagi, nggak melemah teman-teman. Jadi waktu kita baring-baring dulu awal-awal Bangka itu berbaring itu kan kayak tengkurap lah teman-teman, itu perut terasa panas kayak mau naik gitu teman-teman, rasanya kayak ada yang naik gitu teman-teman waktu dulu-dulu sebelum Bangka latih pernapasan diafragma itu teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang udah normal kembali teman-teman.
begitulah bisa teman-teman lakukan. Jadi di sini Bangka menyarankan kepada teman-teman atau supaya apa ya, supaya kita tuh harus ya gitu teman-teman, berpikir secara logis, janganlah berpikir tentang penyakit lain, tentang ini. Sebenarnya ya itu teman-teman, sebenarnya ya GERD anxiety psikomatis sih seperti itu efeknya teman-teman. Sering nyeri di kepala itu tiap hari, di leher tegang. Karena apa? Otot kita itu saat kita cemas itu otot kita menegang teman-teman. Seperti itu. Karena apa ya? Karena ya kurangnya nutrisi itu teman-teman, dan rasa anxiety kita yang tinggi, pikiran negatif. Jadi fokus kita itu ke penyakit terus gitu teman-teman. Jadi wajar aja teman-teman. Kita nggak gerak di rumah terus, takut kemana-mana. Jadi itu gimana ya? Nggak ada, tubuh kita itu ya bergerak, itu otot-ototnya menegang pokoknya teman-teman, intinya seperti itu yang Bangka alami setelah Bangka menjalani metodenya dengan ya pergi-pergi ke sana ke sini. Kan Bangka di video-video Bangka telah menjelaskan walaupun nanti kita udah sembuh, nanti kita beraktivitas, nanti sensasi itu akan muncul, itu wajar teman-teman, nggak akan terjadi apa-apa teman-teman. Buktinya Bangka sampai saat ini alhamdulillah ya, karena semua karena Allah Subhanahu wa taala teman-teman, masih bisa menemani teman-teman sampai saat ini teman-teman. Itu ya semakin hari semakin ya membaik dan membaik dan membaik gitu teman-teman, dan bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman yang lain ya kan. Bangka harap seperti itu teman-teman, nggak perlu nunggu bertahun-tahun sampai ada yang 1 tahun, yang kemarin Bangka jelaskan ada yang 8 tahun belum masih merasakan sensasi yang perih, yang ini, yang itu gitu teman-teman. Itu kenapa ya? Karena kita nggak mau melatihnya teman. Kita rasa-rasa terus tiap hari ya, seperti itu. Mungkin yang melihat video Bangka ini yang belum mengalami pasti dibilangnya itu itu lebay, itu wajar aja teman-teman, karena mereka belum mengalami. Jadi kalau yang udah, untuk teman-teman yang lagi mengalami atau lagi menjalani masa penyembuhan, pasti udah paham yang Bangka jelaskan ini teman-teman. Seperti ini tuh sebenarnya simple teman-teman. Kalau cukup teman-teman jalani metodenya, terus kita latih mental kita, lama-lama kelamaan gitu kan terbiasa kita teman-teman, nggak perlu waktu lama-lama. Jangan teman-teman tanya obat, ini obatnya apa, bisa sembuh apa, nanti kita minum ini, belum tentu kita sembuh teman-teman. Kenapa? Anxiety kita tinggi. Kan sudah Bangka bilang seperti lingkaran setan teman-teman, itu tanamkan baik-baik dalam pikiran bawah sadar kita teman-teman. Di sini kalau anxiety kita naik, asam lambung anxiety kita berlebihan, asam lambung kita naik. Asam lambung kita naik, anxiety-nya bikin berlebihan gitu teman-teman. Jadi muter aja teman-teman. Sampai kapan teman-teman? Masa nggak mau teman-teman menata masa depannya lagi, terus berkumpul dengan keluarga gitu teman-teman. Buat yang udah punya keluarga, ya jalan-jalan seperti biasa. Apa teman-teman di rumah terus murung kayak anak kecil? Jujur aja Bangka itu seperti anak kecil, takut kemana-mana, keliangan waktu, kayak trauma gitu teman-teman. Pokoknya nggak ada semangat, gairah itu kurang ada, gairah untuk bekerja tahap nggak ada lagi teman-teman. Oke teman-teman, nggak terasa ini udah 13 menit, karena ya jujur aja banyak yang nyekip kan, karena mungkin bosan dengan celotehan Bangka ini ya. Setidaknya kan bisa membantu teman-teman ya, semoga Bangka doakan cepat sembuh. Di sini Bangka bukan bermaksud untuk menggurui para senior-senior teman-teman, cuma berbagi pengalaman yang Bangka rasakan. Apabila teman-teman suka ya di like aja teman-teman ya, dibantu di subscribe. Kalau nggak suka ya nggak usah ditonton, nggak apa-apa teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang lagi menjalani atau yang lagi mengalami gangguan anxiety psikomatis cepat diberi kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.